Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rofiin dan Bapak Agung Guritno. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar saya, yaitu PJBL siklus 2 dengan bab 1 menyayangi anak yatim dengan subtema hukum mim sukun pada Quran Surat Al-Ma'un kelas 5 dari SDN 1 Doplang. Ini untuk informasi umumnya, penyusunnya saya sendiri yaitu Sofiana Dewi Nur Indasari dengan institusi SDN 1 Doplang tahun penyusunan 2024. Untuk kompetensi awal di sini yaitu peserta didik dapat memahami hukum mim sukun dan dapat mengidentifikasi hukum mim sukun pada Quran Surat Al-Ma'un. Untuk profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin yang ingin dicapai yaitu yang profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dalam pemahaman agama dengan mengenal hukum bacaan Al-Quran sebagai wujud ibadah membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan hukum tajwid. Untuk profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang ingin dicapai adalah peserta didik yang pertama berkeadaban, ta'adub, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia sebagai wujud meneladani isi pokok Quran Surat Al-Ma'un, beramal kebaikan, musyawarah melalui diskusi kelompok, dan tatawur wa ibkar dengan berkreativitas membuat proyek pada konsep hukum mim sukun. Untuk kompetensi inti, yaitu tujuan pembelajarannya, dengan mengamati video pembelajaran secara diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan hukum mim sukun pada Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis macam-macam hukum mim sukun beserta contohnya melalui proyek peta konsep dengan benar. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran di sini, hasil proyek peta konsep menunjukkan kemampuan menjelaskan macam-macam hukum mim sukun. Untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok, surah-surah pendek, dan ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik dan benar. Untuk pemahaman bermaknanya, dengan mempelajari hukum mim sukun, kita dapat mengetahui bahwa membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan hukum bacaan Al-Quran, yakni tajwid. Untuk pertanyaan pemantik, untuk persiapan pembelajaran, guru menyiapkan media pembelajaran, mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan buku teks, alat, dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian guru menyiapkan LKPD. Untuk kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua yaitu mendesain perencanaan produk. Untuk yang ketiga yaitu menyusul jadwal pembuatan. Yang keempat memonitor keaktifan dan perkembangan peserta didik. Kemudian menguji hasil, kemudian evaluasi pengalaman belajar. Kemudian peserta didik bersama guru berdoa bersama. Guru menutup dengan mengucapkan salam. Oke, baik Bu Sofi. Kenapa menurut jenengan jenengan menggunakan yang tajwid mim sukun tadi, Bu? Ya, ini ada dalam ini Pak, buku materi kelas 5 ya. Kelas 5, oke. Terus alasannya dalam arti penggunaan itu dikaitkan dengan kondisi di sekolah seperti apa sih, Bu? Melanjutkan materi tajwid. Karena di kelas 4 itu sudah pembelajaran hukum nun sukun, jadi di kelas 5 ada kemajuan tingkatnya hukum mim sukun seperti itu. Mim sukun lagi, oh gitu, baik. Terus dengan menggunakan PJBL deh? Nggih. Ya, PJBL-nya anak-anak itu diminta membuat proyek apa itu? Peta konsep, Pak. Jadi peta konsep iya tentang hukum mim sukun. Sejauh apa, Bu, dari sumber atau dari pokok bahasan berupa mim sukun menjadi peta konsep? Apakah tidak terlalu sedikit, Bu, nanti bahasannya? Guru lain kan siswanya kan kelas 2 SD gitu ya? Ya. Kalian jenengan kan kelas 5, sudah jauh lebih dewasa. Itu sejauh apa bantuan yang diberikan jenengan kepada anak-anak nanti ketika membuat mind mapping itu? Ya Bapak, ini saya perlihatkan sebentar nih Bapak.
Ini ada LKPD yang sudah saya siapkan, nggih. Jadi untuk anak-anak ini ada langkah-langkah pembuatan peta konsepnya. Jadi anak-anak itu diberikan tiga, jadi setiap kelompok itu harus mencari contoh-contoh hukum mim sukun pada Al-Quran. Jadi nanti ada yang mendapatkan idhar syafawi, idgham misli, dan juga ikhfa syafawi. Kemudian mencarikan apakah ini sudah termasuk hukum mim sukun atau tidak. Nanti contoh-contohnya akan, ya ini ada beberapa kayak contoh-contoh hukum ya Pak, ini saya perlihatkan. Kemudian nanti anak-anak baru membuat peta konsep itu dan menjelaskan kenapa bisa dibaca hukum mim sukun, karena apa, seperti nun sukunnya, mim sukunnya bertemu mim, berarti dibaca bacaan apa, itu nanti anak-anak akan menjelaskan seperti itu. Oh baik, ya. Tujuan dari penggunaan PJBL-nya ini beserta temanya tadi adalah untuk apa Ibu? Anak-anak agar mengingat Bapak. Karena anak-anak itu jika diberikan pembelajaran yang konvensional, hanya ceramah dan lain-lain, itu gampang sekali lupa. Kalau seperti ini kan ada kesannya. Jadi anak-anak sudah membuat, sudah tahu. Kalau ini berarti saya kemarin sudah belajar tentang hukum idhar syafawi, berarti sudah tahu. Kemudian jika mereka mengingat itu, salah satunya seperti itu. Oke, semakin mereka dilibatkan maka akan semakin kekal. Iya. Untuk P5 PPRA-nya dengan tema apa Bu? Sama Bapak, karena ini di kelas 5, saya mengikutkan tentang Quran Surat Al-Ma'un dan juga hukum mim sukun. Penilaian teman tadi masuk mana itu? Diagnostik? Formatif Bapak. Formatif. Ini kan ada instrumen penilaian sikap. Jadi kan saat anak-anak mengerjakan, biasanya itu kan anak-anak, Bu ini ada yang tidak aktif, ada yang main sendiri atau apa, kan ketika mereka saling tahu itu malah lebih tahu ketimbang guru memperhatikan, kan seperti itu. Oke, baik. Anak-anak jujur ya masih ya? Iya. Kalau sudah jujur kalau seperti itu Pak. Ya, kalau sudah SMA saling menutupi gitu ya. Iya, kalau SD pasti jujur Pak. PTK-nya Bu, jenengan ngambil judul nopo? Ya. Untuk PTK-nya Bapak ini tentang penerapan Project Based Learning berupa peta konsep untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan materi hukum mim sukun pada Quran Surat Al-Ma'un kelas 5 SDN 1 Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora tahun 2024-2025. Oke. Siklusnya berapa siklus Bu? Siklusnya insya Allah 2 Bapak. Ya, oke. Kemudian untuk penilaiannya sendiri sama Bu? Antara PTK P5 itu tadi dengan dengan PJBL ya sama? Untuk penilaiannya enggak Bapak. Sama ya? Oke, baik. Sofiana, tadi materi di modul ajar apa tadi? Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, dia di dalamnya dibahas tentang materi tajwid ya. Coba dibaca surat Al-Ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un itu ada contoh bacaan apa tadi yang dibahas tajwid itu tadi apa? Hukum mim sukun ya? Mim sukun ada Bapak. Apa contohnya apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, ayat. Alladzina hum an sholat. Berarti itu idhar syafawi. Idhar syafawi. Nah, hukum mim sukun itu ada berapa? Ada 3 Bapak. Apa saja? Idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham misli. Idgham misli. Kalau yang barusan tadi contoh idhar syafawi. Kalau yang ikhfa contohnya gimana? Ikhfa di Quran Surat Al-Ma'un tidak ada Bapak. Tidak ada. Di tempat lain? Tarmihim bihijaratim min sijil. Jadi itu bacaan apa? Ikhfa syafawi, mim sukun. Ikhfa syafawi. Ya, silakan dibaca nomor 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 3 ayat pertama ditulis. Ya, sudah cukup. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Rofiin kali Bapak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.